Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah matematika industri yang saat ini kita akan membahas materi program dinamis. Cuma tidak akan kita bahas materinya, sebelumnya sudah pernah kita bahas dan pernah pula dibahas oleh Pak Irwan. Maka saya hanya akan membahas beberapa soal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi program dinamis itu suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi nanti ada beberapa stage, ada beberapa tahapan, di mana tahapan yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Walaupun pada beberapa kasus kita bisa menyelesaikannya secara acak, artinya tahapan mana dulu yang bisa kita selesaikan, itu hasilnya akan sama saja. Katakanlah kita punya 4 tahapan atau 4 stage. Kita mengerjakan tahapan yang pertama dahulu, itu akan sama saja dengan kita mengerjakan tahapan yang keempat terlebih dahulu gitu. Karena memang pada setiap tahapan itu saling berkaitan. Namun ada juga yang tidak bisa diacak ya. Jadi harus berurutan. Oke, nah ini saya akan memperlihatkan sebuah kasus. Saya ambil dari buku Operation Research karya Cucu Tarlia dan Ahmad Dimyati. Jadi seperti ini permasalahannya. Seorang salesman harus berangkat dari satu kota ke kota lainnya. Di antara kota asal dan kota tujuan itu terdapat beberapa kota lain yang dapat digunakan sebagai tempat persinggahan sementara. Kota-kota yang dapat dilewati itu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi salesman itu harus berangkat dari kota 1 ke kota 10, di mana di antara 1 dan 10 itu ada beberapa kota yang bisa dijadikan sebagai tempat persinggahan. Nah, kalau misalnya salesman itu singgah di kota-kota di antara 1 dan 10, maka harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan atau ongkos yang harus dibayar oleh salesman itu tersedia dalam kolom di bawah ini. Jadi kalau misalnya salesman itu berangkat dari kota 1 menuju kota 2, maka biayanya adalah sebanyak 2. Kemudian dari kota 4 misalnya katakanlah ke kota 6, maka biayanya adalah sebesar 1. Oke. Nah, rute manakah yang dapat menimbulkan ongkos terkecil? Ya, jadi permasalahannya adalah kita harus menentukan biaya yang paling kecil atau meminimumkan biaya yang mungkin keluar karena perjalanan si salesman tersebut. Nah, baik. Pertama-tama kita harus menetapkan dulu ada berapa stage di persoalan tersebut. Jadi kalau kita lihat ini dari 1 ke 2, 3, 4 itu ada satu tahapan. Jadi dari 1 ini harus menuju ke salah satu dari 2, 3, atau 4. Artinya ada satu stage di situ. Ada satu stage di situ. Nah, yang seperti itu kita lihat dalam gambar ini ada 4 tahapan yang harus dilalui. Jadi dari 2 itu tidak bisa langsung ke 8. Harus menuju ke 5 dulu, 6 atau 7. Nah, ini tahapan kedua. Dan seterusnya, maka kita punya ada 4 stage di situ. Jadi pertama kita punya 4 stage.
atau kalau n sebagai stage maka n-nya ada 4. N-nya ada 4. Ya. Jadi nanti simbol stage-nya kita gunakan n. Nah, kemudian ada berapa state di situ? State-nya. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan stage, maka ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 state di situ. Ada 5 state. Dimana yang pertama itu pasti si salesman berangkat dari state 1. Pasti ya. Nah, yang kedua itu pasti berangkat dari state 2, 3, atau 4. Maka kita simbolkan dengan X1. Seterusnya X2, X3, dan X4. Nah, jadi di state X1 itu ada 3 kemungkinannya tadi ya. Ini warnanya kita ganti kayaknya. Oke. Di state 1 itu ada 3 kemungkinan. Dia bisa 2, bisa 3, bisa 4. Di kedua juga bisa 5, bisa 6, bisa 7. Di X3 bisa 8, bisa 9. X4 pasti ya, ini 10. Nah, selain stage dan state, kita juga harus memberikan simbol untuk tujuan kita. Fungsi tujuannya apa? Jadi karena fungsi biasanya kita pakai F ya. Kita juga harus mengetahui Fn S Xn. Nah, maksudnya apa ini? Ini ongkos total yang harus dibayar jika salesman itu berada di kota S dan memilih XN, ini state juga ya, memilih XN sebagai tempat persinggahan berikutnya. Ongkos total, ingat ya, ongkos total. Ini ongkos total. Ongkos total. Jadi ongkos total itu ya total gitu ya. Jadi dari kalau misalnya si salesman-nya berangkat dari S di sini, terus dia jalan melewati XN. Nah, ini ongkosnya berapa? Nah, dari X total itu maksudnya dari XN ini kan nanti pasti ada lagi ya. Dia ke state apa misalnya ke state A misalnya gitu ya. Sampai di terakhir misalnya state B, ini ujungnya. Jadi ongkos total itu dari S sampai B, cuman dia melewati XN gitu ya. Itu sebutnya ongkos total. Ingat ya. Fn S, Xn ini ongkos total. Jika salesman itu berada di S, kemudian pergi ke B, tapi melewati Xn. Tujuannya tetap ke B. Jadi total dari sini berapa, lewat sini gitu ya. Jadi totalnya berapa? Oke, bisa dipahami. Kemudian ada lagi ongkos yang minimumnya. Tuh, ongkos yang minimumnya. Jadi ada lagi Fn bintang S. Ini apa? Ini nilai minimum dari Fn. Nilai minimum dari Fn S Xn. Jadi kan nanti si Fn ini nanti bisa lewat banyak cabang ya. Cuman kita cari nanti nilai yang terkecilnya. Nah, itu diberi simbol bintang. Atau ini akan sama saja dengan Fn S yang melalui Xn dengan nilai terkecil.
xn bintang itu state di mana dia memiliki nilai terkecil atau nilai minimum. Karena kita sedang membahas nilai minimum, jadi x bintang itu kita maknai dengan nilai minimum. Tapi kalau misalnya kita sedang membahas nilai maksimum, ya berarti tanda bintang ini menunjukkan bahwa dia maksimum gitu ya. Jadi kalau secara umum sih bintang ini menandakan bahwa dia nilai optimum ya. Nilai optimum itu bisa minimum, bisa maksimum. Oke, jadi kita sudah tahu ini variabel-variabelnya. Nah, kita akan mulai mengerjakannya. Baik, kita lihat lagi soalnya. Kalau secara logika yang terlihat dari sini, dan kita mulai dari depan ke belakang gitu ya, alur maju, dan kita harus membuat keputusan dalam setiap tahap atau setiap stage, maka jika kita lihat distribusi ini, kalau kita mulai dari 1 dan harus memilih di antara 2, 3, dan 4, maka kita pasti akan memilih state 2. Jadi pasti kita memilih 1 ke 2. Kenapa? Karena ongkos dari 1 ke 2 itu lebih murah, yaitu sebesar 2. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan, maka kita akan melihat ongkos yang termurah dari 2 ke 5, 6, atau 7. Dari sini kita lihat 2 itu ternyata lebih murah menuju ke 6. Oke. Jadi kita kalau misalnya alurnya maju, pasti kita akan membuat keputusan kita berangkat dari 1, kemudian menuju ke 2, karena tadi ongkosnya lebih murah di antara yang lainnya. Kemudian kita pasti memilih 6, karena 6 yang paling murah di antara 5 dan 5, 6, 7. Itu kalau alurnya maju. Tapi ini kalau kita teruskan belum tentu mendapatkan nilai yang optimum. Kita bisa lihat kembali dari 6 kita pasti mengambil jalan 9, kemudian dari 9 ke 10. Oke. Ini pasti ke 9 lalu ke 10. Nah, dari langkah ini kita akan dapatkan total ongkos 1, 2, 6, 9, 10 ya. 1, 2, 2, kemudian ditambah 4, 6, ditambah 3, 9. Oke, 2, 4, 6, tambah 3, 9, tambah 10, tambah 4, 13. Jadi dari sini ongkosnya 2, di sini ongkosnya 4, di sini ongkosnya 3, di sini ongkosnya 4. Sehingga ini kalau di total ongkosnya 13. Nah, apakah nilai 13 ini optimum atau nilai yang paling rendah atau nilai minimum? Nah, kita bandingkan dengan cara pada program dinamis. Dalam program dinamis ini, alurnya kita menggunakan alur mundur. Jadi dari belakang ke depan. Jadi kita tetapkan dulu mana nilai yang paling minimum. Kita buat tabel. Sini S, sini F4 bintang, S, kemudian di sini X4 bintang. Oke, pilihan S-nya ada berapa? Pilihan S-nya atau pilihan pemberangkatannya dari tabel ini. Ini stage terakhir ya, stage 4.
kita bisa berangkat dari 8 atau 9. Maka di sini kita tulis 8 atau 9. Kemudian F4 bintang S-nya, nilai F4 termurahnya kalau berangkat dari 8 itu berapa? Kalau berangkat dari 9 itu berapa? Ternyata kalau berangkat dari 8 itu nilainya, kalau berangkat dari 8 ya 3. Kalau berangkat dari 9 4. Sehingga di sini bisa kita tulis di sini 3, di sini 4. X4-nya ini state terkecil dari 3 dan 4 itu cuma ada satu ya, cuma 8 doang dan 9, nggak ada pilihan lain. Maaf. Cuma ada satu yaitu 10. X4 terkecilnya yaitu 10. Ini hapusnya. Oke. Nah. Cuma ada satu. Oke. X4 terkecilnya hanya ada 10. Oke. Ini bisa saya rapihkan jadinya seperti ini. Nah, ini tabelnya sudah saya siapkan. Jangan dulu lihat tabel yang lain, lihat yang paling atas. Jadi, kita dapatkan tabel seperti ini. Setelah kita selesaikan tabel pertama, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga dihasilkan tabel ketiga. Tabel kedua. Nah, tabel kedua ini sama seperti tabel pertama. Jadi, karena kalau di tabel pertama itu stage-nya itu stage 4, dan di stage 4 ini hanya ada 2 state awal dan 1 state akhir, sehingga tabelnya lebih sederhana. Tapi kalau di tabel kedua ini stage 3, di stage 3 ini state asalnya itu ada 3, kemudian state akhirnya itu ada 2, sehingga kita harus buat semua kemungkinannya. Ini jadi awalnya atau S ini awal ya. S ini awal. Itu berarti kemungkinannya ada 3, yaitu 5, 6, 7. Kemudian persinggahannya ada 2, yaitu 8 dan 9. 8 dan 9. Ini disebutnya X3 atau tempat persinggahan pada stage ketiga. Tempat persinggahan pada stage ketiga atau X3. Oke. Nah, di sini kita perlukan ongkos total atau F3S X3. Ongkos total dari lokasi awal dari S melewati X3. Ini tadi saya bilang ya, sebenarnya ini sampai ke akhir. Jadi ongkos total dari pemberangkatan S, dari lokasi S, sampai ke akhir state 10 tadi atau X4. Cuma dia melewati persinggahan X3. Jadi yang dihitungnya adalah CS X3 ini ongkos kalau dia dari 5 ke X3 ya. Ongkos dari 5 ke X3, misalnya yang ini ya. CS X3 ini saya ulangi, CS X3 saya tulis di sini ya. Oke. Sini. CS X3 atau tadi saya tulis CIJ di soal itu ya. Ini ongkos dari S ke X3. Oke. Kemudian di sini F4 bintang X3. Artinya apa? Ongkos total dari X3 yang paling minimum. Ongkos total dari X3 menuju
menuju akhir yang paling minimum. Jadi situ F4 bintang X3 ini ongkos total paling kecil atau minimum dari X3 sampai akhir. Akhirnya itu X4 ya. Akhirnya X4. Oke. Nah, di sini kita punya tabelnya yang 5, yang berangkat dari 5 itu kalau melewati 8 hasilnya 4. Dari mana 4 ini? 4 ini dihasilkan dari, coba kita lihat soalnya. CSX 3-nya dari 5 ke 8. 5 ke 8 ini ya, 1 ya. 5 ke 8 itu 1. CSX 3-nya berarti C5 8 itu sama dengan 1. Kemudian F4X3-nya berarti F4 bintang X3. X3-nya tadi berapa? Mana? Ini ya. Nah, F4 bintang X3-nya kalau lewat 8 berarti F4 bintang X3-nya itu kalau lewat 8 tadi dapatnya 3. X3-nya berarti F4 bintang 8 itu sama dengan 3. Yang paling kecilnya 3. Sekarang nggak ada lagi ya, cuma ada 3. Sehingga 1 ditambah 4 ini kan F3S X3-nya sama dengan CSX3 tambah F4 bintang X3. Jadi ini kita tambahkan saja 1 ini kita tambahkan dengan 3, hasilnya 4. Sehingga di sini kita tulis 4. Begitupun yang 6. Yang 6 CSX3-nya berapa? Kita lihat di sini 6 ke 8 itu 6. 6 ke 8 itu ongkosnya 6. Ditambah F4 bintang X3-nya. F4 bintang X3-nya 8. Berarti ambil yang ini 3. Sehingga 6 tambah 3 dapat 9. Oke. Yang 9 juga sama. Ini 8 ini dapatkan dari ongkos dari 5 ke 9. Ongkos dari 5 ke 9 itu 4. Ditambah F4 bintang X3. X3-nya 9. Berarti F4 bintang 9. Hasilnya 4 di sini. Ya, sehingga 4 tambah 4. Hasilnya 8. Tapi di sini kita perlu nilai paling minimum kalau ongkos total pada tahap 3 yang paling minimum yang berasal dari 5. Jadi pemberangkatannya dari state 5. Itu ternyata 4. Jadi lihat aja nilai terkecil dari sini. 4 dan 8 paling kecilnya 4. 9 dan 7 paling kecilnya 7. 6, 7 paling kecilnya 6. Oke, jadi kita dapatkan ini. Ini dihasilkan dari apa? Dari X3 yang menghasilkan ini minimum. X3 itu state. State-nya yang mana? Sehingga menghasilkan 4. Yaitu 8. Jadi kita kalau mau menghasilkan ongkos 4, ini harus melewati 8. Jadi dari 5 ke 8. Gitu ya. Dari 6 ke 9. Dari 7 ke 8. Gitu ya. Itu nilai-nilai minimumnya.